Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi mengenai memahami sinergi Islam, Pancasila, politik dan negara yang disusun oleh Dini Nahdia, yang kedua Mar Abdul Fikri Rahmah, yang ketiga Wibi Kurota Yunil Huda. A. Islam dan Pancasila. Dalam UUD 1945 juga tertulis di awal, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini menegaskan unsur keagamaan dalam sistem perundangan Indonesia. Oleh karena itu, ambigu jika kita katakan agama adalah musuh dari Pancasila. Sedangkan esensi utama dalam UUD 45 yang dijadikan sumber dari Pancasila adalah tersemat nama Allah Tuhan untuk umat Islam. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya di tanggal 18 Agustus 1945 Masehi atau 10 Ramadan 1364 Hijriah, para ulama berhasil merumuskan pendalaman lebih atas UUD 1945 dalam memaknai ketuhanan yang maha. Kiai Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo sepakat bahwa makna Tuhan yang Maha Esa yang dikaitkan dengan agama, maka agama yang mengajarkan keesaan adalah Islam atau Tauhid. Menurut Rais Am Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Ahmad Shodiq, kata yang Maha Esa pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan imbangan 7 kata yang dihapus dari sila yang pertama menurut rumusan semula. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan pengertian tauhid atau nepotisme murni menurut kaidah Islam yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Lalu para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa. Dari pendapat Rais Am NU tersebut, nampak jelas dalam terangan apa arti yang Maha Esa, yaitu merujuk kepada Allah yang tunggal. Pendapat Kiai Haji Ahmad Shodiq lagi-lagi memperkuat relasi antara Pancasila dan Islam. Terkait Pancasila, lihat juga de-islamisasi sejarah Islam di Indonesia. Ketum MUI di tahun 1976, Profesor Hamka menjelaskan tentang makna ketuhanan yang Maha Esa. Makna tersebut yang merujuk pada pendapat Tuhan dalam Pancasila dan UUD 1945 bukanlah Tuhan yang diajarkan oleh suatu agama. Ada juga yang mengartikan itu adalah sumber dari jiwa bangsa Indonesia. Penafsiran seperti ini nampaknya telah menodai kaum yang beragama. Seakan-akan Tuhan dan ajaran agama tidak boleh berpartisipasi dalam tata hukum kenegaraan. Tetapi semua itu terbantah dalam pembukaan UUD 1945. Tertulis dengan jelas atas berkat rahmat Allah. B. Islam dan politik. Islam sebagaimana digambarkan oleh John L. Esposito dalam bukunya Islam and Politik bukan hanya sebatas komunitas spiritual, melainkan merupakan state empire atau kekuasaan negara. Islam berkembang sebagai pergerakan yang bersifat religion politik yang menjadikan agama sebagai bagian integral dari negara dan masyarakat pada umumnya. Dalam pandangan umat Islam, kekuatan politik bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan syariat itu sendiri. Lebih luas jangkauannya dari sekedar ibadah dan ritual tertentu. Sebab kata Islam mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar agama dan ritual. Dari sinilah kemudian ulama-ulama usul fikih menjadikan agama sebagai salah satu kebutuhan dari 5 atau 6 kebutuhan dari tujuan diturunkannya syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Di
Di antaranya ada yang menambahkan kemuliaan. Dari sini sangat jelas sekali bahwa negara Islam bukan berarti dapat diartikan negara teokrasi, atau akan tetapi negara Islam merupakan negara madani atau negara civil society yang berasas pada pemilihan umum, baiat, sumpah, dan syura atau musyawarah. Menurut Fazlur Rahman Ashari, Syed Abdul A'la Maudadi menyebutkan gambaran dasar sebuah negara Islam antara lain: 1. Kekuasaan tertinggi seperti tertera dalam Quran Surah Al-An'am ayat 62. Kedua, hak legislasi tertera dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 47. 3. Status kekuasaan pemerintahan. Keempat, fungsi negara antara lain untuk menjaga stabilitas dalam negeri dari agresi eksternal, juga menjamin keadilan untuk semua warga negara seperti tersebut dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang kelima, hak demokrasi bagi seluruh warga negara. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. C. Islam dan negara. Dalam sejarah Islam, ada 3 tipologi hubungan agama dan negara. Din Syamsuddin membaginya sebagai berikut. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara. Demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah Al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing. Agama membutuhkan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya. Demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan 2 domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara Islam dan negara berkembang menjadi 4 golongan. Pertama, golongan yang mengintegrasikan antara Islam dan negara sebagai 2 hal yang tidak terpisahkan. Kedua, golongan-golongan yang berpendapat bahwa Islam dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Ketiga, golongan yang membangun hubungan dinamis dialektis antara Islam dan negara. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekular ritualistik antara Islam dan negara.